mempunyai sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup bagi kita semua umat manusia. Dan di sini siapa yang tahu nama kitab suci umat Islam? Ya, di sini. Iya, Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam yang wajib kita pelajari. Dan selain kitab suci umat Islam, ada lagi yang mengetahui kitab-kitab yang lain. Ada? Selain kitab suci Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam, ada lagi yang tahu nama kitab-kitab suci yang lain selain kitab Al-Quran? Ada yang tahu? Ika? Iya, Jabur. Yang lain ada lagi? Ya? Taurat. Iya. Baru ada lagi? Hah? Iya. Kitab apa? Kitab Injil. Jadi itulah semua tadi nama-nama kitab yang wajib kita ketahui yang akan kita pelajari hari ini. Jadi coba di sini perhatikan. Sama-sama kita perhatikan. Di sini ada nama-nama kitab Allah beserta rasul yang menerimanya. Yang pertama adalah apa? Kitab Taurat. Taurat di sini. Ini kitab Taurat adalah salah satu kitab yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi kitab Taurat ini adalah kitab yang diturunkan atau yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian kitab Zabur, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang disebut dengan mizmar atau nyanyian rohani yang dianggap suci. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jadi kemudian adalah kitab Al-Quran, di mana kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang merupakan nabi terakhir dari nama-nama nabi yang 25. Jadi Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan pertama kali dia menerima wahyu ini adalah di Gua Hiro namanya. Yaitu surah apa yang pertama kali diterima oleh Nabi Muhammad SAW adalah surah Al-Alaq. Al-Alaq itu yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan yang pertama kali diterima atau yang diterima Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran ini mempunyai 114 surah di dalamnya dan terdiri dari 30 juz. Kemudian diturunkan selama berapa tahun dia? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kemudian ayatnya itu terdiri dari 6.236 ayat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang ditulis dia menjadi sebuah kitab, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan penyempurna atau pelengkap atau menjadi suatu kitab yang menjadi penyempurna kitab-kitab yang lain. Yaitu kitab-kitab yang lain itu apa tadi? Adalah Taurat, Injil, Zabur. Jadi di antara yang tiga kitab ini ada itu 2 kitab yang menjelaskan bahwa akan ada kitab yang datang untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini diturunkan
peristiwa yang disebut dengan Nuzulul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran. Jadi di sini kita belajar tentang kitab-kitab Allah ini adalah tujuannya untuk apa? Agar kita menjadikan pedoman sebagai untuk tujuan salah dalam. Nah, untuk selanjutnya setelah kita melihat tadi apa yang di materi kita, coba dulu kita membaca yaitu surah An-Nisa yang menjelaskan tentang kewajiban kita atau perintah kepada kita untuk beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Coba kelompok 1.
Mengapa umat Islam diperintahkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita apabila tidak seorang muslim tidak mempercayai kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakanlah dia orang yang tidak mempunyai tujuan hidup. Karena di dalam kitab suci umat yang 4 itu berisi tentang petunjuk kepada kita umat manusia. Umat manusia. Selanjutnya, Erul, apa manfaat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? iya, manfaat. Apa manfaat beriman? Apa gunanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah dapat memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan memiliki petunjuk untuk mencapai tujuan atau untuk mencapai cita-cita. Kemudian kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk dalam kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Dan yang terakhir kita bisa tahu apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam. Apa yang wajib, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib, mana yang tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan. Kita tahu perintah yang mana yang mau kita laksanakan, baik atau yang buruk yang mau kita laksanakan. Yang baik. Lanjut, ada lagi? Satria, ya. Mengapa kita harus mempelajari kitab-kitab Allah? Karena kitab-kitab Allah itu berisi petunjuk untuk untuk semua umat, baik itu pada zaman Nabi Daud, pada zaman Nabi Musa, dan pada zaman Nabi Isa, dan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Karena kitab yang 4 itu diturunkan berbeda zaman atau berbeda masa, beda waktunya, waktu turun kitab tersebut. Contohnya tadi, kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, lanjut, ada lagi? Kali. Berapa kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi? Iya, coba ada yang bisa menjawab? Kelompok lain? Ya, kelompok 2. Saran, Reski Saran. Berapa kitab yang diturunkan, yang wajib kita ketahui yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada 4 kitab yang diturunkan atau yang wajib kita imani yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Ya, berdasarkan tadi yang kita bahas atau yang kita pelajari, coba diskusikan masing-masing kelompok apa isi kandungan yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 1 sampai ayat 136, dan kemudian coba tuliskan dulu nama-nama kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan penerimanya, siapa penerimanya. Ibu kasih waktu 5 menit.
kandungannya apa, nama kitabnya yang 4 itu apa, dan siapa yang penerima kitab tersebut. Sudah siap? Udah bisa dibacakan ke depan? Udah bisa? Kelompok 2 udah siap? Udah siap? Udah siap? Coba kelompok 1 siapa mau membacakan? Ayo. Satu kitab Taurat salah satu yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kitab Taurat adalah salah satu kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini adalah salah satu kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Al-Quran adalah salah satu kitab yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad. Ya, coba kelompok 2 udah siap? Kelompok 3 siap? Coba yang duluan kelompok 3 aja. Ayo. Yang jelas suaranya ya. Iya, lanjut. Udah siap kelompok 3, kelompok 2 udah siap? Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 2. Kelompok 2. Maju, maju Kak, maju, maju. Nah, siapa? Si Reski, ya maju. Taurat penerimanya Nabi Musa alaihissalam, Zabur penerimanya Nabi Daud alaihissalam, Injil penerimanya Nabi Isa alaihissalam, Al-Quran penerimanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kelompok 4. Bojan, coba bacakan Bojan. Taurat salah satu Bacakanlah apa yang dibacanya. Taurat salah satu dari penelitian satu itu
mempunyai toleransi, misalnya antar umat beragama. Misalnya kan kalau Taurat, Injil, Zabur itu bukan kitab suci umat Islam, tetapi kita wajib mempercayainya karena setiap kitab itu yang 4 itu adalah berisi wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi atau rasul. Kemudian ada itu namanya suhuf. Suhuf itu juga sama-sama wahyu, tetapi kalau suhuf itu tidak dibukukan. Kalau kitab dibukukan, disusun dia menjadi sebuah kitab. Tapi kalau wahyu itu berupa selembaran kertas dia. Itu juga sama, diturunkan atau diberikan kepada nabi dan rasul. Jadi untuk selanjutnya mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mempercayai atau mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ini adalah salah satu rukun iman. Rukun iman ada berapa rukun iman? Ada 6. Jadi kalau percaya kepada kitab-kitab Allah ini rukun iman yang berapa? Ke-1 itu. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Keberapa? 4. Ketiga. Itu merupakan rukun yang ketiga. Jangan lupa ya. Atau sekali ada yang belum hafal lagi rukun iman? Siapa yang belum ada rukun iman? Kalau yang namanya kita orang Islam harus wajib tahu rukun iman. Jadi kesimpulannya adalah kita wajib atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya percaya dan mengimani kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kalau sama-sama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa. Kitab Zabur diturunkan kepada siapa? Daud alaihissalam. Kitab Injil? Kemudian yang terakhir adalah Al-Qur'an. Diturunkan kepada siapa? Ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qur'an ini banyak keistimewaannya. Baru yang pertama adalah isinya itu sempurna, kemudian tidak bisa ditandingi oleh kitab lain, kemudian menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, maka disebut dia rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Jadi itulah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Pada hari ini sampai di sini dapat kita pelajari, dan untuk selanjutnya kita membahas tentang di mana kitab Allah Subhanahu